Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan doa karismatik Katolik Santa Maria de Fatima Toasebio. Malam hari ini kita akan ditemani oleh seorang pembicara sebagai pembawa firman. Siapa namanya? Bapak Ignatius David Eko Yuwono. Selamat malam Bapak. Sedangkan tema yang akan dibawakan adalah Yesus datang untuk orang yang berdosa. Siapa di antara kita di sini yang tidak berdosa? Angkat tangan. Puji Tuhan, haleluya, semuanya orang berdosa. Berarti Yesus datang untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, karena kita sudah ditebus oleh darah kuasa yang kudus. Maka apapun yang Tuhan inginkan, kita akan bersukacita selalu. Kita nyanyikan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua berserahkan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bulan hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua berelakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari silahkan duduk saudara-saudara sekalian. Kita masuk ke dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Oleh rahmat anugerah-Mu, kami boleh berkumpul malam hari ini di dalam acara PDKK Toasebio. Semua itu adalah rahmat dan anugerah yang daripada-Mu. Tuhan,
kami mohon pimpin kami dalam acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir, biar segala-galanya boleh berjalan dengan lancar dan baik WL, pujian maupun pembawa firman yaitu Bapak Ignatius David Yuwono Eko dan juga pelayan-pelayan yang lainnya serta umat yang ada di sini, biar Kau penuhi dengan roh-Mu, Kau penuhi dengan urapan-Mu, Kau penuhi dengan hadirat-Mu, dan beri kami hati yang terbuka sehingga kami semuanya siap mendengarkan firman-Mu serta memuji menyembah-Mu dengan segenap hati, biar hadirat-Mu sungguh-sungguh kami boleh rasakan dan balik kami alami. Akhirnya Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Beracaralah dan berikanlah yang terbaik kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita mau naikkan pujian syukur kepada Tuhan, di mana Allah kita yang telah menyelamatkan kita, yang telah memulihkan hidup kita, yang telah membaharui hidup kita, serta memberkati kita. Mari kita naikkan satu pujian ini. Kau Tuhan yang menyelamatkanku. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati. Kita puji Dia, kita muliakan namanya, kita ucapkan syukur dengan segenap hati. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan hanya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala
syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Walau hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Padamu Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat seluruh rahmat-Mu dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa mengucap syukur kepada-Mu atas semua rahmat anugerah-Mu ini. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu yang tak habis-habisnya Kau curahkan bagi kami, buat penyertaan-Mu senantiasa, serta anugerah-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Engkau selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh datang berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau serta mendengar sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, bila mana kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagahnya kami, itu semua bukan karena kepintaran dan kebaikan kami, itu semua adalah anugerah-Mu dan berkat kemurahan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. ya Bapa. Itulah semua ucapan syukur dan terima kasih kehadapan tahta-Mu yang kudus. Masih banyak lagi ucapan syukur yang di dalam hati anak-anak-Mu ini yang belum disampaikan kepadamu. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati terdalam kami. Biar kiranya Engkau menerima semua ucapan syukur kami dan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami mau lanjutkan acara ini. Biar Engkau pimpin kami senantiasa dan berikan yang terbaik kepada kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, di sini ada satu teman kami, umat di sini yang ingin memberi sedikit kesaksian. Kiranya teman-teman boleh duduk semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan Ibu Yuli untuk datang ke mimbar.
Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga atas kesempatannya Ci Silvi, Pak Surya, Pak Andi, semua teman-teman di sini ya. Saya cuma mau sedikit sharing tentang pengalaman iman saya. Kalau kita kan biasanya berdoa meminta sesuatu yang lebih baik lah buat hidup kita ke Tuhan gitu kan. Nah itu ketika dibilang kita harus mengandalkan Tuhan ya. Ini saya alih-alihnya ya mungkin mau, wah Tuhan saya mau sebagian yang saya mau seperti ini, artinya tidak sepenuhnya gitu kan. Iya, ketika saya maksudnya ego saya masih ini ego saya masih namanya ego ya, saya mau yang begini, ternyata gagal total dan saya ini akhirnya merenung lagi. Saya mencoba menyelaraskan doa-doa saya dengan kehendak Tuhan. Bahwa memang dalam diri saya terlebih di hati ya, bahwa saya masih ada kepahitan, saya suka dulunya ya, sekarang udah nggak mau, udah bertobat, saya sudah ditegur Tuhan. Orang nyakitin saya nggak balas, tapi diam ini di hati saya. Lama itu saya simpan. Tuhan tegur saya. Jadi berserah itu ya artinya juga kita harus siap di proses Tuhan. Prosesnya berat sekali. Saya pun kayaknya saya mati ini. Tuhan mau mengeluarkan apa yang ini dalam hati saya lagi. Sampai saya bilang, ya Tuhan saya mau berubah. Bahwa memang kita puluhan tahun ke gereja, karena ini sharing pengalaman saya. Puluhan tahun kita ke gereja tidak menjamin kita nggak punya kepahitan. Jadi ya itu yang Tuhan nggak mau. Gimana Tuhan mau berkatin saya kalau saya masih simpen kesalahan orang, saya masih marah, saya masih kecewa, saya masih mengandalkan orang gitu. Ya, Tuhan mau saya lepasin semua. Iya Tuhan, saya mau melepaskan semua itu. Jadi dengan proses yang seperti itu, saya coba menyelaraskan lagi dengan doa saya, dengan kehendak Tuhan gitu kan. Oh Tuhan mau saya seperti begini, begitu, itu otomatis Roh Kudus ya yang tuntun. Ya, Ci Silvi tahu ya, saya berat banget kemarin itu. Ya kan, saya, gimana ya? Ketika kita juga mau melepaskan pengampunan, kita mau berubah hati kita, itu iblis juga nggak senang ya. Kan? Iblis nggak suka, gitu kan. Jadi ya kita dibilang berserah penuh kepada Tuhan, ya berarti kita harus total. Nah, ketika saya melakukan itu, akhirnya puji nama Tuhan, saya benar-benar bersyukur ya, doa saya dijawab. Gitu. Jadi apa yang saya perlukan, Tuhan cukupkan. Bagi saya benar-benar mustahil gitu. Benar. Karena saya tahu maksudnya gimana ya, dengan keadaan saya sendiri lah gitu ya. Tapi secara ajaib ya, setelah kita mau berserah penuh kepada Tuhan dan kita mau merubah hati kita mau, ternyata Tuhan mempersiapkan karakter kita untuk jadi lebih baik lagi gitu. Dan orang sakitin saya nggak balas, oke aja. Tapi ini di hati saya loh, sampai kayak rasanya gini, saya terus hati saya bisa begini. Tapi sejak saya berserah penuh Tuhan, saya nggak mau lagi, nggak ada untungnya itu, saya nggak mau. Jadi gimana Tuhan mau berkatin saya? Setelah itu ya saya mendapat jawaban doa sih. Iya, mendapat jawaban doa dari sekian tahun. Puji nama Tuhan. Segala kemuliaan buat nama Tuhan ya. Iya, gitu aja sih. Makasih. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita saya undang semua bangkit berdiri.
Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya bagi Tuhan kita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bagian sini. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya bagi Dia. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah bagi Dia. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Allah kita Allah yang bangkit. Amin. Mari kita juga mau bangkit bersama Dia. Di dalam segala permasalahan kita mau bangkit karena nama Yesus di atas segalanya. Mari kita katakan bangkit, serukan nama Yesus lebih lagi. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus.
Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, bersama Bapa kita hadapi setiap pergumulan kita. Bersama Bapa senantiasa menemani kita di dalam suka kita, di dalam duka kita. Sepanjang hidup kita, Bapa senantiasa menyertai kita. Perkenanan Bapa senantiasa mendamaikan kita, meneguhkan kita menghadapi setiap gelombang kehidupan yang kita alami. Bersamamu Bapa. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku
Kami datang sujud menyembah. Kami mau memuliakan nama-Mu senantiasa. Kami mau meninggikan mengagungkan Engkau, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Raja. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami dengan mengorbankan nyawa. Puji nama-Mu Tuhan, haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Allah yang sebaik Engkau. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Biar nama-Mu dimuliakan, ya Tuhan. Mayarana, mayarana, Rama, mayarana, 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 mayase, Yarana, mayarana, mayarana, Yarana, mayarana, mayase. Siara, 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 siara. Siara apa ya? Apa siara bahula dan siara, 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 siara banyak. Siara, 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 siara. Datanglah padaku yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Percayalah kepadaku senantiasa. Datanglah menghadapku, nyatakanlah segala hal keinginanku, maka aku akan memberikan jawaban yang terbaik bagimu semua anak-anakku. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, anakku. Aku akan menuntunmu dan aku akan memberi engkau kelegaan. Percayalah, aku telah mati bagimu. Aku telah menebus dosa-dosamu. Aku telah bangkit, akan membawa kalian semua bangkit, hidup di dalam aku. Dan aku menyediakan tempat bagimu.
Terima kasih Bapa. Terima kasih atas lawatanmu pada malam hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, sudah mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Sebentar lagi Bapa, kami akan duduk diam di dekat kaki-Mu untuk mendengarkan firman yang dibawakan anak-Mu terkasih, Bapak Ignatius David Eko Yuwono. Berkatilah bibir dan lidah beliau, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengar. Bukalah hati kami, bukalah jiwa dan pikiran kami, sehingga firman yang Kau tabur pada malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia, boleh menjadi rema untuk kami, pribadi lepas pribadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Dipersilakan Bapak David. Izin buka masker ya. Ngap. Shalom Alaikum. Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Perkenalkan, mungkin saya baru sekali juga datang ke gereja Toa Sibio ya, yang ada di mana sih, Jakarta Barat nih masuknya ya, Jakarta Barat ya Bu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya nama lengkap Ignatius David Eko Yuwono, biasa dipanggil David. Saya membawa konco-konco teman saya yang ada di belakang sana. Saya perkenalkan juga, namanya Pak Andre. Pak Andre Taslim. Dia sebenarnya kalau di paroki kami menjabat sebagai koordinator PDKK Gereja Santo Paskalis. Kalau yang sebelahnya yang baju merah adalah Pak Charles Manulang. Pak Charles ini pengajar kitab suci di K3S ya, di Komisi Kerasulan Kitab Suci di Keuskupan Agung Jakarta. Kalau saya dengar nama Toa Sibio ini, saya jadi ingat Romo Vitus Rubianto ya, pernah ya? Iya, ya pernah ya tugas di sini ya, kalau nggak salah. Karena waktu itu saya pernah ngobrol-ngobrol sama Romo Vitus, kebetulan terakhir sebelum dia jadi monsinyur tinggal di Saverian, Cempaka Putih kan, belakangnya Gereja Santo Paskalis. Nah itu kita sering ngobrol sama Romo Vitus ya, dan puji Tuhan diangkat oleh Bapak Paus menjadi Uskup Padang ya, Uskup Padang, puji Tuhan. Dulu ngajar KKS juga sini ya, kitab suci ya kalau nggak salah. Ada yang pernah ikut pengajarannya? Ada nggak? Pengajaran kitab suci, karena dia adalah salah seorang doktor kitab suci yang dimiliki di Indonesia loh. Luar biasa loh, dia lulusan Roma dan itu sangat jarang sekali. Banyak romo-romo kita diutus ke sana untuk belajar ya, tiba-tiba nggak lulus. Romo itu sesuatu yang luar biasa yang saya kagumi juga ya dengan dia. Teman-teman semua, malam ini saya akan membawakan suatu tema mungkin berkaitan juga di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan yang kemarin itu ya. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk siapa Bapak Ibu semua? Orang berdosa. Bapak Ibu semua atau saya semua pasti berdosa ya. Nggak mungkin nggak berdosa. Karena kita jatuh di dalam dosa, ketika manusia pertama pun juga jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, saya mau nanya sebelum kita memasuki topik yang sebenarnya, ya kan, sebagai pengantar, apakah di sini Bapak Ibu datang ke sini penuh dengan kegembiraan Bapak Ibu semuanya? Amin ya. Sukacita Bapak Ibu semuanya? Amin. Karena apa? Gembira Bapak Ibu semua.
Kenapa? Kegembiraan itu sumbernya dari mana Bapak Ibu semua? Apakah dari uang banyak? Ya mungkin salah satunya ya. Mungkin salah satunya ya, kita juga nggak memungkiri bahwa uang ya bisa menjadikan kita mudah ya. Terus kemudian kekayaan, apakah itu semua Bapak Ibu semua? Kekayaan ya, mungkin kalau kekayaan juga, ya kalau untuk kebahagiaan yang abadi ya mungkin enggak ya. Tetapi kekayaan kadang-kadang orang banyak juga yang mengejar itu semua ya. Banyak mungkin, bukan salah satu dua ya, tapi banyak ya. Kita kalau lihat baru-baru ini ya, flexing, bagaimana orang kaya memamerkan kekayaannya. Ya Bapak Ibu semua ya, flexing dilakukan sama siapa saja sampai suatu saat ternyata flexing itu membawa dia ke suatu yang tidak menyenangkan, ke suatu hal yang kaitannya dengan pidana. Ternyata kekayaan yang dia cari, ya kan, ya pengen supaya dia hidupnya enak nanti ketika tua, tapi ternyata bukan dihasilkan dari suatu yang benar, yang baik ya. Banyak itu akhirnya muncul 1212 semuanya. Begitu. Kemudian apakah juga adalah kehormatan Bapak Ibu? Kehormatan mungkin di sini sebagai koordinator PD-nya mungkin ada di sini nggak? Oh, Ibu ya. Koordinator PD mungkin suatu kehormatan ya. Ada kuasa menunjuk, kamu jadi ini, kamu jadi itu ya. Enggak juga Ibu ya, kebersamaan karena ini pelayanan. Atau mungkin di sini ada yang ketua lingkungan. Mantan ketua lingkungan Ibu ya. DPH mungkin? DPH mantan ketua DPH masih ya? Oh, luar biasa. Apa Bu ketua DPH dalam bidang pewartaan? Liturgi. Oh, liturgi ya. Itu juga bagian dari kekuasaan di lingkup gereja ya. Bagaimana mungkin ya kadang-kadang karena kekuasaan itu, pengaruh kekuasaan itu ya paling tidak namanya dikenal, merasa bahwa kayak gimana, itu adalah suatu kegembiraan-gembiraan. Menurut Monsignor Henry, untuk kehormatan ini adalah urutan kedua yang dicari oleh orang selain kekayaan. Urutan kedua yang dicari oleh orang setelah kekayaan. Kekayaan didapat, mereka ingin dihormati, kehormatan. Kemudian kekuasaan. Bagian kekuasaan semuanya tidak ada yang abadi ya. Tapi semuanya dicari. Ya kan, kita berusaha supaya kegembiraan itu kita cari. Walaupun kegembiraan itu hanya sifatnya sementara di dunia ini ya. Bapak Ibu semuanya, apakah pernah manusia pernah mendapatkan suatu kebahagiaan yang abadi Bapak Ibu semua? Pernah nggak? Pernah nggak? Dulu, pernah nggak? Pernah nggak? Menurut Bapak Ibu semua, dalam Alkitab ada loh. Dalam Alkitab, manusia pertama pernah nggak hidup berdampingan dengan Tuhan? Pernah nggak berdampingan dengan Tuhan? Manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Pernah ya? Pernah. Apakah Adam dan Hawa juga penuh penderitaan pada saat itu ketika dia hidup berdampingan dengan Tuhan? Bapak Ibu semua, apakah ada penderitaan di situ? Diceritakan di situ? Segala sesuatunya diciptakan terlebih dahulu, kebutuhan manusia kan? Baru kemudian terakhir adalah manusia, dan kemudian manusia yang sepadan dengan Adam, yaitu Hawa. Pernah hidup bahagia Bapak Ibu semuanya, segala sesuatunya disediakan oleh Allah. Coba ya, di next. Ini ada ayat yang mungkin bisa ditelusuri bagaimana manusia pertama pernah menjadi manusia yang sungguh sangat bahagia. Apalagi kalau manusia pertama, manusia yang tidak ada siapa-siapa, itu pertama ya. Berarti Adam dan Hawa tuh nggak punya mertua ya. Katanya mungkin salah satunya adalah mertua. Nggak tahu ya, saya nggak tahu, tapi kadang-kadang suka joke seperti itu gitu loh. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, ini ada Kejadian 2, bab 2 ayat 8 sampai 25.
Mungkin bisa dibuka Bapak Ibu ayat ini untuk ada yang bawa ayat Bapak kitab suci? Mungkin elektronik ya. Nah, hambanya mungkin bisa membacakan untuk kita semua dari awal dari ya. Syukur kepada Allah. Terima kasih Ibu. Ini dilihat ya. Coba kita lihat di ayat 11 ya. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Ya. Kemudian ayat 15 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini
boleh kau makan buahnya dengan bebas. Manusia sungguh suatu yang sangat sukacita sekali pada saat itu ya. Hidup berdampingan dengan Allah tanpa segala susah ya. Semuanya disiapkan, semuanya disediakan. Alam ciptaannya menopang semuanya, diciptakan oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Bayangkan ya, manusia sungguh bahagia dan mungkin manusia Adam ini, manusia laki-laki pertama ini kemudian juga diberikan teman yang sebadan. Ini ada cerita sebenarnya ya, Adam dan Hawa dulu kan kalau di surga itu hidupnya harmonis ya. Harmonis nggak kira-kira ya? Nggak ada masalah ya karena nggak ada manusia lain di situ ya. Ya ada cerita gitu loh. Cerita bagaimana Adam dan Hawa membina rumah tangga pada waktu dia di surga ya kan. Suatu saat Hawa yang tinggal di rumah menunggu Adam gitu ya. Kok lama pulangnya sampai malam belum pulang. Sampai suatu saat Adam pulang, ucuk gitu ya. Pulang. Terus Hawa bertanya kepada Adam, kenapa kamu kok pulang malam gitu? Kenapa sampai bisa pulang malam? Padahal kan gak banyak urusannya lah. Enak saja kamu gak banyak urusan. Saya ini tugasnya oleh Tuhan untuk memberikan nama-nama binatang katanya. Lama lah, nama binatang kan bukan 1 2, banyak kata Adam gitu kan. Kalau nggak percaya tanyalah Tuhan. Si Hawa akhirnya ya udah percaya. Berhari-hari kemudian kok pulangnya semakin larut semakin malam gitu ya. Ditanya lagi sama Hawa, Adam, kamu nih semakin lama kok semakin ngawur ya. Pulangnya nih semakin malam gitu. Kemana aja gitu ya. Dengan nada curiga. Tapi Adam menjawab, lah saya kan tetap menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepada saya. Tuh nama-nama hewan air kan belum dinamain. Saya namain lah mereka dan hewan air kan bukan 1 2 juga, banyak. Makanya saya kerja lembur gitu. Kerja lembur. Jadi ya sampai larut malam. Benar kamu, katanya seperti itu. Tanya aja Tuhan. Jangan-jangan ada cewek lain lagi kamu nih. Kesana ya kan akhirnya kamu ikutin cewek itu dan kamu pulang malam. Wah enak saja, kamu kan manusia atau wanita satu-satunya di sini. Ah ngaco katanya kan. Tanya deh Tuhan katanya gitu. Udahlah saya capek nih kata Adam. Tidurlah Adam terus kemudian Hawa ada di situ dan dia meraba-raba tuh dadanya ya. Meraba-raba dadanya ya kan geli dan Adam bangun. Kenapa kamu meraba-raba dada saya? Enggak, untuk memastikan aja tulang rusuknya masih ada. Jadi tulang rusuk yang kamu hilang tuh jangan 2 gitu. Artinya Hawa cemburu ya. Jangan-jangan Tuhan menciptakan lagi wanita lain dari tulang rusuk Adam gitu ya. Sehingga terus akhirnya dia curiga jangan-jangan nih selingkuh nih Adam nih. Padahal tidak ya, kecemburuan Hawa itu tidak terbukti. Ini hanya joke aja yang kaitannya dengan Adam dan Hawa ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, lalu kenapa tiba-tiba Adam dan Hawa ini bisa terbujuk sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk memakan buah kehidupan. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Tentunya Bapak Ibu semua udah berapa kali ya baca kitab Kejadian ini ya. Ada apa dengan Adam Bapak Ibu semuanya? Kenapa Bu? Iya betul ya, salah satunya itu jadi ketika jatuh dalam dosa segala sesuatunya kesempurnaan yang ada di dalam dia hilang. Ya, salah satunya itu akibat dosa. Tetapi kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Apakah Allah mengizinkan Hawa dan Adam jatuh dalam dosa? Mengizinkan Bapak Ibu semua? Mengizinkan? Kenapa
dia harus memilih jalan yang menjadikan dia nanti hidupnya tidak bahagia lagi gitu loh. Tidak ada ukuran bahagia, tidak ada pembanding. Ya, kebahagiaan seperti apa yang nanti akan dia peroleh. Toh iblis melalui ular membujuk Adam dan Hawa untuk bisa memakan buah kehidupan untuk yang baik dan yang benar. Karena apa? Karena Allah sungguh mencintai manusia. Karena Allah menciptakan manusia dengan apa? Dengan kehendak bebas. Dia bisa memilih mana yang menjadi perintah Tuhan yang dia akan jalankan atau perintah yang lain yang mungkin menurut dia lebih enak. Ternyata mungkin bujukan iblis lebih enak dibandingkan perintah Tuhan. Ya, iblis mengatakan bahwa kalau mau makan buah itu nanti bisa sama dengan Tuhan. Ya. Dan akhirnya terbujuk perempuan itu untuk memakan dan diberikan kepada Adam. Kebahagiaan yang sudah ada pada waktu itu akhirnya menjadikan Adam dan Hawa tidak bahagia lagi karena dosa, ketakutan pada waktu itu ya. Dia sadar bahwa dirinya berdosa sehingga dia tahu bahwa dia dalam kondisi telanjang. Tidak ada kesempurnaan lagi di situ. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telanjang dan harus menutupi dirinya dengan berbagai pohon-pohonan, ranting-ranting. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 bab 1 sampai 24, mungkin bisa dibuka Bapak Ibu. Kejadian 3. Ada ya? Nah, next. Udah? Ada yang mau bacakan? Ada yang mau bacakan? Mungkin di kitab ada Ibu mungkin bisa membacakan dari ayat ini aja Bu. Jangan kebanyakan, kayaknya banyak banget ya. Dari ayat 16 aja Bu. 16 sampai terakhir. Ya, silakan Bu. Pakai ini. Gak usah, ini. Saya. Ya. Atau siapa sih Ibu ya? Bapak ini sih ya pakai masker jadi nggak ngelihat mana yang respon. Iya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya
dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Makasih Ibu. Coba kita lihat nih dari ayat ini saja ya. Kalau kita baca ulang betapa manusia akan menderita ya. Apakah ada kebahagiaan di situ yang Tuhan berikan kepada manusia akibat dosanya? Tidak. Si wanita akan melahirkan dengan kesakitan, dengan susah payah. Kemudian untuk memenuhi kehidupan keluarganya, Adam harus atau manusia harus bekerja. Yang tadinya nggak bekerja, enak-enak tinggal ngambil binatang, mungkin kalau seandainya ada di situ tinggal ngambil untuk makan makanannya, buah-buahan tinggal ngambil, tapi sekarang harus diupayakan untuk bekerja. Jadi jelas ketika relasi manusia dengan Tuhan jauh, terjadilah dosa. Dosa mengakibatkan kesukacitaan, kegembiraan manusia abadi, akhirnya sifatnya sementara. Mereka mengusahakan, kayak kita ini mengusahakan bagaimana hidup kita nih selalu ingin sukacita, gembira. Karena imbas dari manusia pertama yang relasinya retak pada Tuhan, akhirnya kita terimbas hidup selalu sifatnya sementara. Kita punya uang, kekayaan, terus kemudian kesenangannya, kita makan-makan gitu kan, kenyang, kesenangan secara jasmani, kenyang, setelah kenyang ya senang, tapi setelah itu lapar lagi. Ya, seringkali saya suka diajak sama teman saya ini Andre, ya kan, di All You Can Eat. Wah itu kan sepuasnya gitu, kenyang gitu kan, wah seneng, enak gitu ya. Setelah itu udah beberapa jam kemudian lapar lagi, kita akan makan lagi. Terus kemudian kalau kita kesenangannya secara rohani ya paling ketemu sama teman-teman bercanda-canda. Ini teman saya yang Charles Manulang kalau ketemu dengan teman-teman selalu bercanda. Di sini ada nggak yang teman kayak gitu ya? Ketika ketemu sama komunitas selalu membawa kesenangan gitu, ada ya? Di komunitas PD kita selalu ada tuh. Jadi kalau misalnya ketemu ada orang yang selalu ingin membuat sukacita. Nah setelah itu kita nggak dapetin lagi. Terus akhirnya kita berusaha untuk mencari lagi ya Bapak Ibu semua. Nah inilah akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dosa itu sebenarnya apa Bapak Ibu ya? Dosa, kita sering sekali menyebut dosa gitu. Dalam kitab Perjanjian Lama ada kata dosa itu 490 loh. Kata dosa, Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Baru itu ada 230 kata dosa. Sering disebut di dalam Perjanjian Lama dan mungkin juga kita sebagai umat beriman, beragama Katolik sering mengatakan bahwa tindakan orang itu dosa loh. Tindakan saya sepertinya kalau kita introspeksi diri kayaknya berdosa deh. Ya seringkali ngomong gitu, segala macam yang menjelek-jelekan sesuatu, menjadikan itu menjadi dosa. Dosa kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa, arti dosa apa ya? Ada yang tahu? Mungkin secara spontan? Hah? Mengganggu hidup orang, itu efeknya ya. Artinya menimbulkan kebencian, ya benar, nggak salah. Kalau dalam Kubi artinya ya melanggar hukum Allah, itu dosa Bu, melanggar hukum Allah. Kalau dalam kitab suci ya relasi dengan Tuhan jauh, ya artinya dia tidak taat kepada Allah, ya menjadikan relasi manusia menjadi jauh. Ya itu digambarin dengan pemberontakan manusia, terus kemudian
ketidaktaatan segala macam, itu adalah dosa dalam kitab suci. Dosa awal, dosa turunan dari Adam. Itu namanya dosa asal. Dosa asal ini kita bawa sejak lahir ya, otomatis ada tuh. Jadi manusia seluruhnya berdosa dari karena udah membawa dosa asal. Hilang dosa asal? Hilang Bapak Ibu? Hilang nggak? Hilang? Hilang ya? Di dalam proses pembaptisan, benar sekali. Jadi ketika dibaptis dosa asal itu hilang. Yang ada adalah dosa, dosa apa Bu? Dosa selanjutnya. Dosa pribadi, ya. Dosa pribadi itu dosa segala hal yang kaitannya dengan pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita, ya kan, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya, tidak sesuai dengan hukum Allah, gitu. Itu adalah bagian dosa. Dosa pribadi Bu, jadinya Bu, dibawa, ya. Ya, akhirnya di dalam gereja Katolik ada yang namanya dalam hal keselamatan jiwa, ada yang namanya dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar nih apa nih dosa besar? Dosa salah satunya. Jadi dosa yang dikaitkan dengan 10 perintah Allah. Yaitu salah satunya dengan jangan berzina, mencuri, membunuh, ya. Itu adalah kategorinya dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil ya sebenarnya dosa yang sebenarnya kita tahu gitu ya. Misalnya gosip, itu kan gosip jelek-jelekin orang ya. Itu kadang-kadang kan itu dosa tapi kecil gitu ya. Terus kemudian fitnah ya. Apalah gitu. Doa-doa kecil yang pikiran kita, pengetahuan kita bahwa itu adalah dosa tapi kita jalankan. Itu dosa kecil Bapak Ibu semuanya. Tapi apakah ada ajaran Katolik secara resmi berkaitan dengan dosa ini? Ada Bapak Ibu semua. Kalau kita satu dalam definisi dosa, itu ada yang namanya Katekismus Gereja Katolik. Yang disingkat KGK. Tahu Pak ya, bukunya Pak, tebel Pak ya. Nah itu rumusan-rumusan dari ajaran gereja yang diresmikan ketika zaman Paulus kedua. Itu ajaran resmi gereja, kaitannya dengan seluruh ajaran gereja Katolik secara resmi, itu ada di Katekismus Gereja Katolik. Coba kita lihat ya, ini ada urusannya dengan dosa nih sebenarnya. Bagaimana dosa itu bisa kita jabarkan, kenapa itu dosa, kenapa itu. Monggo Pak. Nah ini dia. Ini kitab Katekismus Gereja Katolik 386. Punya bukunya Bapak Ibu? Punya bukunya enggak? Ya enggak perlu juga sih. Karena bahasa-bahasanya seperti ini Bapak Ibu semua, baca bahasanya bahasa-bahasa baku yang dirumuskan oleh Vatikan ya. Diterjemahkan ini. Jadi dalam sejarah manusia dosa itu hadir. Orang akan berusaha dengan sia-sia untuk tidak melihatnya atau untuk memberikan nama lain kepada kenyataan gelap ini supaya mengerti apa sebenarnya dosa itu. Orang lebih dahulu harus memperhatikan hubungan mendalam antara manusia dan Allah. Kalau orang tidak memperhatikan hubungan ini, kejahatan dosa tidak akan dibuka kedoknya. Dalam arti yang sebenarnya sebagai penolakan Allah, sebagai pemberontakan terhadapnya, bahkan sebagaimana ia tetap membebani kehidupan dan sejarah manusia. Coba kita perhatikan kata-kata hubungan mendalam antara manusia dan Allah. Orang tahu dosa ketika orang menanggapi wahyu Allah. Ya. Coba orang yang tidak punya relasi dengan
Tuhan secara melekat, apakah orang itu ngerti tindakannya dosa apa tidak? Ya, banyak kan sekarang yang lagi berkembang di Eropa sana adalah ateis ya, ateisme. Mereka bergerak dalam ranah moralitas. Jadi ketika dia menolong, cuek gitu ya, itu dalam rangka moralitas sesama manusia, kemanusiaan. Tidak kaitannya lagi dengan Tuhan. Next Pak, berikutnya. Ini KGK 387. Hanya dalam terang wahyu ilahi orang melihat apa itu dosa. Terutama dosa asal. Wahyu ini memberikan kepada kita pengetahuan mengenai Allah, dan tanpa itu orang tidak akan melihat dosa dengan jelas dan akan digoda untuk menjelaskan dosa sebagai satu gangguan dalam pertumbuhan, satu kelemahan jiwa, satu kesalahan, atau sebagai akibat otomatis dari satu struktur masyarakat yang salah. Hanya kalau mengetahui untuk mana Allah telah menentukan manusia, orang dapat mengerti bahwa dosa adalah penyalahgunaan kebebasan yang Allah berikan. Jelas ya, selalu direlasikan dengan Allah. Next Pak. Dengan kemajuan wahyu, kenyataan dosa pun diterangi. Walaupun umat Allah perjanjian lama dalam cahaya kisah dosa pertama yang diceritakan dalam buku Kejadian, mengenai sedikit keadaan manusia, ia toh tidak dapat mengerti arti terdalam dalam kisah ini. Arti itu baru nyata dalam cahaya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Orang harus mengenal Kristus sebagai sumber rahmat untuk mengerti Adam sebagai sumber dosa. Roh Kudus yang diutus Kristus yang bangkit untuk kita sudah datang supaya menginsafkan dunia akan dosa dengan mewahyukan Dia yang menyelamatkan dari dosa. Jadi kita sudah diberikan firman oleh Tuhan Yesus. Apakah kita selalu menjalankan firman itu, atau kita lebih dominan kehendak bebasnya? Seperti tadi Adam. Ya kita memiliki kehendak bebas sebenarnya, tetap gitu loh. Karena disitulah kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Bukan kayak robot ya, dipaksakan dengan kehendak hati. Tapi kehendak bebas kita apakah selaras dengan firman Tuhan yang memberikan rahmat, ya kan? Sumber rahmat. Berbeda dengan Adam adalah bagian dari sumber dosa. Ini dalam Katekismus Gereja Katolik dinyatakan seperti itu. Kemudian next, ada satu lagi. Ajaran mengenai dosa asal boleh dikatakan sisi kebalikan dari warta gembira bahwa Yesus adalah penebus segala manusia, bahwa semua orang membutuhkan keselamatan, dan bahwa berkat Kristus keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Gereja mengetahui pikiran Kristus, menyadari dengan jelas bahwa orang tidak dapat merusak, bermain-main dengan wahyu tentang dosa asal tanpa membahayakan misteri Kristus. Ini Bapak Ibu semua, bagaimana dosa itu selalu dikaitkan dengan iman kita kepada Allah. Gak mungkin orang yang tidak mengenal Allah gak tahu yang namanya dosa. Apa yang dia perbuat adalah bagian dari nalurinya dia sebagai manusia. Saya minum boleh Bu ya? Kalau ini lidah santai ya. Bapak Ibu semuanya, saya ada cerita ya. Ya kaitannya dengan ini. Ada teman saya yang dulu tuh hidupnya lama di Eropa ya. Yang saya tahu, saya pernah video call dengan dia ketika dia di Eropa, di Belanda tepatnya. Kehidupannya normal-normal aja loh. Dia punya istri ya, terus kemudian punya anak. Walaupun mungkin kehidupan untuk sebagai suami istri yang resmi juga diragukan. Karena ribet ya ngurusin suami istri itu ya. Masalah gono gini segala macam di Eropa tuh begitu ribet sehingga kelihatannya dia tidak memiliki ikatan perkawinan yang resmi. Suatu saat ketika reuni 5 tahun yang lalu ya,
reuni. Kami itu teman SMP ya. Kita reuni, kita bertemu setelah acaranya selesai kan itu 2 hari, 1 malam. Acara resmi selesai, kemudian kita santai di hotel. Cerita-cerita gitu ya, dia terus akhirnya secara gamblang dia bilang bahwa saat ini dia adalah seorang homoseksual, LGBT ya, LGBT yang sekarang lagi populer. Dia cerita loh, semangat sekali gitu ya, bangga kelihatannya gitu. Sampai terus akhirnya teman-teman yang ada di sekelilingnya itu bilang, itu bukannya dosa lo Resa namanya, bukan dosa lo itu, menurut agama lo kan muslim, lo harusnya nggak bisa berbuat kayak gitu. Siapa bilang, yang penting kan enak-enak gua, orang yang menjalani kehidupan gue, katanya gitu kan. Pokoknya dari agama ya, dari Kristen, Islam memberikan arahan supaya hal yang kayak gitu tuh harusnya segera ditinggalin, tapi enggak dia loh. Dia bangga, dia menceritakan ya kan. Mungkin dia menyamakan situasinya kayak di luar negeri ya, bagaimana LGBT sudah dilegalkan kan. Jadi orang segala macam berhubungan gitu bebas, tapi kan di sini belum. Sampai suatu saat temen yang satu kamarnya denger loh, nggak ada di situ, denger tapi bener loh, temen yang satu kamarnya nggak mau tidur satu kamar sama dia, takut ntar malam-malam dikerjain gitu kan. Akhirnya tidur sama saya tuh, yang seharusnya saya 2 orang jadi 3 orang loh, rese lo bikin nyempit-nyempitin kamar gua lo, habis gua ngeri gua sama dia katanya. LGBT lo, gila lo, gua ntar ketularan gimana, kan lo yang susah juga kan. Inilah ya teman-teman, ya terus akhirnya dia terus dengan kehidupannya dia sekarang, dia menjalin hubungan dengan katanya sih dengan remaja gitu ya. Itu yang terjadi ya, dia nggak merasa bersalah. Ya karena tadi itu rumusan yang katekismus gereja Katolik bahwa dosa itu kaitannya pasti dengan Allah. Ketika dia tidak tahu Allah ya nggak ngerti dia dosa karena berkaitan dengan wahyu Allah. Dosa itu nggak mungkin nggak. Coba definisi dosa kalau nggak dikaitkan dengan Allah, nggak ada. Yang adalah moralitas kayak gitu. Yang penting kehidupan gue baik gitu kan. Gue tidak mengganggu kehidupan orang lain ya, tidak menyusahkan orang lain ya gue beres. Kehidupan yang kayak gitu ya urusan gua dong. Lu sih terserah dengan dalil agama lu, katanya begitu. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu ketika dosa itu tidak dikenal oleh orang-orang yang jauh dari Allah. Apakah Allah membiarkan manusia jatuh terlalu jauh terhadap dosa? Enggak juga. Allah terus mendampingi manusia. Ya. Terus mendampingi manusia dengan perjanjian-perjanjiannya. Ingat perjanjian ya waktu pertama Adam ya kan dengan Hawa jelas perjanjiannya. Terus akhirnya dia dia mengalihkan perjanjian itu. Terus kemudian perjanjian antara Allah dengan Nuh ya. Kemudian perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, perjanjian Allah dengan Musa. Ya, di mana kisah terkenalnya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka pembebasan supaya manusia dekat kepada Allah. Tapi yang terjadi apa? Ya kan? Yang terjadi adalah terus gitu manusia menyangkal Allah. Terus tidak percaya kepada Allah, kebaikan Allah. Kemudian juga perjanjian dengan Daud. Terus kemudian Allah ya melalui Yesaya memberikan nubuatnya kan bahwa Allah akan menurunkan sendiri putranya ketika dirasa manusia nih tegar tengkuk gitu ya, sombong, nggak mau dipersatukan lagi dengan Allah. Padahal dia tahu bagaimana peristiwa manusia pertama loh. Dia pasti baca Taurat loh. Kejadian itu kan bagian dari Taurat. Tahu, tapi nggak mau loh. Mereka lebih memilih hal yang menurut dia tuh enak. Dewa-dewa lah, ya kan. Ketika dia bergaul dengan bangsa lain malah memilih
dewa-dewa bangsa lain lebih enak gitu, kayaknya lebih manjur. Ketika minta hujan, turun hujan. Kalau sama Allah kayaknya lama gitu ya. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Allah sungguh baik, terus ya kan, menerus mendampingi manusia walaupun dia jatuh dalam dosa. Perjanjian dengan manusia suatu yang sangat unik. Uniknya di mana? Uniknya Tuhan atau Allah selalu mendominasi perjanjian itu. Selalu berinisiatif. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia udah tidak punya hak lagi untuk bargaining, tawar-menawar dengan Allah. Allah punya inisiatif. Dengan cintanya Allah terus mendampingi. Jatuh dalam dosa, diampuni. Jatuh dalam dosa, diampuni. Pada akhirnya, Tuhan melalui putranya, ya, karena tidak mau Allah melihat manusia menderita, jauh dari kebahagiaan, jauh dari sukacita, akhirnya Allah mengirim putranya sendiri, yaitu Tuhan Yesus ke dunia ini. Apakah juga mereka percaya, Bapak Ibu? Percaya dengan Tuhan Yesus? Tidak. Mereka malah justru yang menjerumuskan Yesus karena menganggapnya apa? Menganggapnya menghujat Allah karena dirinya disebut sebagai anak Allah. Coba kita lihat. Nah, ini baru memasuki ayat yang kita maksud ya. Next Pak. Nah ini karena pendek mungkin ada yang lain bisa membacakan Mbak, mungkin Bu Koordinator ada. Nggak ada ya, nggak apa-apa ya. Nggak bisa ditampilin Mas, mungkin Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Nah itu biar gantian ya. Ya Bu, silakan. Ya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bu Koordinator. Lihat di situ bagaimana Yesus bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Dia tidak bergaul dengan orang benar. Maksudnya orang benar di sini apa, Bapak Ibu semua? Maksudnya orang benar. Orang yang merasa bahwa dirinya tidak berdosa karena telah merasa dirinya menjalankan hukum Allah, hukum Taurat. Coba di atas nih, siapa yang protes? Siapa? Orang Farisi dan nah itu dia merasa bahwa dirinya benar kok, ngapain gue udah pasti masuk surga lah gitu, sombong. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak ada yang seperti itu.
Dibutuhkan kerendahan hati Bapak Ibu semua, keterbukaan. Sehingga kita merasa bahwa kita ini kecil, kita ini berdosa. Sehingga orang-orang seperti inilah yang mudah untuk mengakui dosanya dan mudah untuk bertobat Bapak Ibu. Itu yang menjadi sasaran Tuhan. Nah, kita bagian dari yang itu. Kita yang tentunya sangat rendah hati dan introspeksi diri bahwa kita adalah manusia berdosa. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, begitu kan? Aku adalah orang yang berdosa. Seperti itu. Orang benar orang yang jujur mengikuti apa yang diperintahkan. Tapi apakah itu cukup? Ya nggak cukup lah. Dan banyak, siapakah sesamamu manusia? Bagi orang Yahudi ya sesamamu manusia ya orang kayak gua dong, Yahudi dong. Orang lain enggak. Najis dia. Haram. Gitu. Dia nggak merasa bahwa hal yang kayak gitu tuh menjadi suatu batu sandungan untuk bertobat. Ya. Ada teman saya nih, KPKS. Tahu Bapak Ibu KPKS? Tahu ya? Ada yang pernah lulusan KPKS? Ada yang lulusan KPKS? Ada? Ada ya? Kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus. Teman saya ini ada yang belajar sana sini, sombong. Wah, dia merasa bahwa dia udah penuh dengan pengetahuan yang dimiliki. Masuk KPKS. Ya, teman saya si Charles itu adalah teman saya satu angkatan KPKS, tapi bukan dia. Ada dia pengetahuan ikut gitu kan, tapi bukan milik gereja Katolik, dari Protestan. Bahwa apa yang dia bawa ini adalah suatu kebenaran. Masuklah ke KPKS. Wah, penuh pemberontakan ketika dosen KPKS memberikan suatu yang benar menurut ajaran gereja Katolik. Ya kan? Tapi dia berontak, dia tanya dengan lugasnya bahwa nggak benar tuh ajaran seperti itu. Menurut saya ya yang benar adalah ini. Yang terjadi adalah debat. Ya kan, debat. Tapi pada akhirnya puji Tuhan, ketika proses itu berlangsung, dia menyadari bahwa dia harus mengosongkan diri. Segala hal pengetahuan ketika dia dapat dari luar sebelum masuk di kursus itu, dia harus buang. Suatu yang baru harus dimasukin. Akhirnya apa? Ya, akhirnya barulah dia mulai masuk, mulai dapat pelajaran-pelajaran itu, mulai menerima pelajaran itu. Sama halnya yang tadi ya, hal yang orang udah merasa bahwa dirinya adalah benar ketika dimasukin suatu kebenaran yang baru, Yesus, ya dia nggak merasa gitu bahwa itu adalah suatu kebenaran. Yang benar adalah saya udah menuruti hukum-hukum yang ada. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Apakah ketika Yesus berinteraksi dengan manusia pada saat itu timbul kegembiraan? Apakah kegembiraan nanti setelah kebangkitan? Kegembiraan muncul ketika Yesus hadir pada saat itu. Dia menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Artinya apa Bapak Ibu? Dia membawa rahmat, kebahagiaan. Coba kita lihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Apakah itu suatu yang membuat orang susah? Enggak, itu suatu hal yang membahagiakan. Ya. Kemudian sakit disembuhkan. Ya, terus kemudian orang lumpuh berjalan. Kalau di sini fenomenanya Ibu Ida Dayak ya. Tapi kan Ibu Ida Dayak ya, pakai ramuan-ramuan gitu ya, terus kemudian
narik yang tadinya nggak bisa dilurusin gitu aja ya. Suatu yang luar biasa karena dia tidak memasang tarif ya. Tapi intinya adalah itu Bapak Ibu ya, bertobat. Intinya bertobat. Bagaimana Yesus datang, percuma kalau kita nggak mau bertobat. Yesus datang untuk supaya memberikan kegembiraan, tapi kita nggak mau bertobat, dosa masih melekat di dalam diri kita. Dosa adalah sumber ketidakbahagiaan, karena kita jauh dari Allah. Yang menjadikan kita sukacita, datang kemari, datang ke sini. Apa Bapak Ibu? Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mungkin materi ya. Apa yang membuat Ibu bahagia di sini? Berjumpa dengan Allah. Semakin dekat, semakin menjadi kita bahagia. Tapi kita perlu bertobat karena merasa bahwa diri kita adalah berdosa. Jangan orang yang merasa bahwa itu adalah orang benar, yang merasa dirinya tidak berdosa. Itu kiranya Bapak Ibu semua, apa yang saya ingin sampaikan, semua kita menjadi orang-orang yang rendah hati ya, untuk supaya kita tahu dosa apa yang perlu kita tobatkan. Adalah perintah gereja, 1 tahun sekali kita harus mengaku dosa. Ya, jadi dengan menjalankan firman-Nya, dengan berperilaku seperti Tuhan Yesus, semoga kita adalah manusia-manusia yang selalu didatangi Tuhan untuk bisa mendapatkan kegembiraan karena kita dekat dengan Allah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi teladan untuk kita kerjakan ketika kita berinteraksi. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ignatius David Eko Yono yang membawakan firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita, karena hidup kita adalah berharga bagi Allah. bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya.
Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Hidup kami berharga di mata-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami berdoa secara khusus bagi anak-Mu, Pak Ignatius David Eko Yono. Biarlah Engkau berkati dia di dalam kesehatan, di dalam pelayanannya, dalam karyanya. Engkau berikan rahmat yang dia butuhkan, sehingga di mana juga Pak David boleh menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, mohon belas kasih-Mu bagi kami semua, membawa permohonan doa kami kepadamu. Secara khusus kami berdoa bagi pastor kami, Pastor Geris dan juga Pastor Purnomo. Biarlah Engkau berkati para pastor kami di paroki ini Bapa, di dalam kesehatannya. Engkau berikan rahmat yang mereka butuhkan di dalam menggembalakan umat-Mu di paroki ini. Dan kami juga berdoa bagi para suster kami di paroki ini. Biarlah Engkau berikan mereka Bapa rahmat yang mereka butuhkan di dalam karya pelayanannya di paroki kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau mengungkapkan permohonannya, dipersilahkan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk sanak saudara, teman ataupun orang-orang yang kami kenal yang telah mendahului kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Laurencia Janet Wijaya, Puisehian Johanna Chandra, Benediktus Budi Rukun, Benedikta Tan Ginhua. Kami percaya Bapak, saat ini mereka yang sudah meninggal sudah diberikan kedamaian, kebahagiaan, dibangkitkan di dalam surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kepada kami semua pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, agar bangsa ini boleh diberi sejahtera di dalam kehidupan mereka semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Kiranya Bapak, apapun yang saat ini sedang kami hadapi, setiap persoalan, setiap pergumulan, kami percaya Bapa di surga akan memberikan jalan keluar, akan menjawab setiap doa permohonan kami, pribadi lepas pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bimbing kami terus, beri kami rahmat dan kekuatan agar kami bisa semakin bisa menyangkal diri kami, sehingga semakin hari kami semakin taat setia kepadamu. Biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil, dan Engkau yang senantiasa memenuhi hidup kami dan membawa kami dalam kehidupan seperti yang kami inginkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Bapa, kami juga berdoa bagi umat-Mu para lansia di paroki kami. Biarlah Tuhan yang memberikan senantiasa kesehatan, berikan mereka penghiburan di dalam kesendirian mereka, di dalam kesepian mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memenuhi hati mereka Bapa, sehingga boleh mereka merasakan sukacita daripada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Karena Bapa di surga, kami bersatu hati untuk mendukung PDKK ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai semua koordinator, tim yang ada di PDKK ini, agar semakin bertumbuh dan semakin bersatu hati untuk melayani umat-Mu di mana pun berada. Bapa, kami percaya berkat-Mu selalu turun atas anggota dari tim PDKK di sini Tuhan. Kami sungguh sedang karena hari ini kami boleh bersukacita bersama teman-teman saudara kami seiman di sini. Bapa, kiranya kami semua boleh mendapatkan sukacita setiap kali kami datang ke PDKK ini. Kiranya kami kumpulkan orang-orang, panggil orang-orang agar lebih dari PDKK ini mendapatkan berkat dan anugerah daripada-Mu. Demikianlah doa kami yang Bapa yang kami aturkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan dengarkan, Tuhan pakai orang-orang di sini, segala tim, segala pengurus, agar PDKK ini semakin bertumbuh dan segala pergumulan Tuhan dampingi teman-teman kami yang melayani di sini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ke hadapan-Mu Bapa. Engkau tahu setiap hati kami masing-masing. Engkau yang maha tahu Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberikan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau berkati kami di dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh selamat sampai di rumah dan membawa kasih-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman berhubung kita merayakan hari raya Lebaran yang liburannya panjang. Untuk Senin depan kita libur dan tanggal 1 Mei pun kita libur. Nanti tanggal 8 Mei kita akan mulai lagi acara PDKK di Tuasegio. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian tetap datang di acara PDKK Tuasegio. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta menekan firman-Nya, biar iman kita semuanya semakin ditentukan dan dikuatkan dan bahwa kita semakin mengalami kasih Tuhan dan lawatan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ignatius David atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudari terkasih, kita mau bangkit berdiri. Malam hari ini kita mau menutup acara persekutuan doa ini dengan menyanyikan satu lagu, Dia lahir bagi kami, Dia mati bagi kami, dan Dia bangkit bagi kami. Dialah Tuhan Yesus. Kita mau bangkit dengan Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan ada kasih, damai, dan sukacita. Amin. Mari kita bersorak-sorai pada malam hari ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia.
Yesus tobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yang penebus juru selamat dunia. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bu Yuli yang telah berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa. semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat Tuhan Yesus malam, memberkati. selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.